Halo guys, assalamualaikum. Hari ini aku akan menceritakan tentang seorang kasus pembunuhan yang dilakukan oleh seorang wanita yang membunuh suami dan mantan pacarnya, lalu membuang tubuh mereka yang sudah terpotong-potong ke dalam freezer es krim yang berada di bawah kedai es krimnya di Medling, Vienna. Wanita itu bernama Goit Sargi Estibalis Carranza Zabala, lahir di Meksiko atau biasa dipanggil dengan nama Esti. Lalu ia pindah ke Spanyol bersama keluarganya pada usia 5 tahun dan dibesarkan di kota Barcelona. Sejak itu dia memiliki kewarganegaraan Spanyol dan Meksiko. Ayahnya yang bernama Armando Carranza Mendoza Lopez adalah seorang penulis lokal terkenal dan telah menulis buku tentang topik historisme, perdukunan, dan kehidupan suku Inca, Maya, dan Aztec. Sebelumnya ia bekerja sebagai jurnalis. Ayahnya ini adalah ayah yang temperamen, galak, dan suka mengintimidasi. Ibunya adalah Angela Zabala, berasal dari negara Basque. Sebagai seorang anak, si Esti ini sudah mengembangkan fantasi pembunuhan terhadap ayahnya sendiri yang kejam. Nah, seiring berjalannya waktu, jadi si Esti ini memiliki pacar dan mereka sudah berpacaran selama 5 tahun. Tapi kayaknya pacarnya nggak mau berkomitmen untuk lebih serius dengan Esti. Nah, akhirnya setelah dia menyelesaikan studinya, akhirnya pacarnya minta putus dengannya. Tidak seperti Esti yang ingin menikah dengan dia. Dia hanya tertarik dengan hubungan yang tidak serius. Akhirnya si Esti ini memiliki fantasi lagi nih buat ngebunuh mantan pacarnya itu dengan memutus selang rem mobilnya. Tapi untungnya nggak jadi guys, ini cuma fantasi aja. Tak lama kemudian, Esti meninggalkan tanah airnya di Spanyol dan menetap di Jerman. Dia tinggal di Munich. Esti tidak mengalami kesulitan untuk memulai lingkungan baru karena dia belajar bahasa Jerman di masa kecilnya. Dia menetap di Bavaria, bahkan setelah bekerja di sebuah toko es krim di sebuah desa dekat Nuremberg. Pada kesempatan ini dia bertemu dengan suami pertamanya, yaitu Holger Haus. Si Holger ini 14 tahun lebih tua dan anggota komunitas agama Hare Krishna. Bekerja sebagai penjual lemari es. Pada saat mereka bertemu hanya beberapa minggu setelah pertemuan pertama mereka, akhirnya si Holger ini melamar si Esti. Pada tahun 2002, Esti dan Holger menikah dan pindah ke kampung halamannya di Berlin. Setelah mereka menikah, Holger menunjukkan sisi lain dari dirinya, yaitu ia mengambil semua uang yang diperoleh oleh istrinya sebagai pelayan pada saat itu. Nah, Holger ini juga sering menyakitinya guys, secara verbal, secara fisik. Nah, akhirnya tapi si Esti tetap bertahan nih. Kemudian dia mengambil pekerjaan lain di toko es krim. Di sana juga dia udah kerja nih, tapi tetap dihina sama si Holger. Entah kenapa ya si Holger seperti itu. Akhirnya penyakitnya si Esti kumat lagi. Mulai lagi dia ngembangin fantasi nih buat ngebunuh si Holger. Sampai dia nyari tahu caranya lewat online gimana nih cara terbaik buat membunuh si Holger. Singkat cerita, pada tahun 2005 si Esti dan Holger pindah nih ke Vienna, di mana mereka membuka kedai es krim yang bernama Sklekeria di distrik Medling. Holger nginvest nih uang di situ. Nah, si Esti senang banget karena dia punya kedai es krim sendiri. Tapi walaupun si Esti sudah mempunyai kedai es krim sendiri, sifatnya Holger ini nggak berubah. Dia tetap galak, sering menghina si Esti, bahkan dia sekarang cuma di rumah aja main game online. Terus juga dia cuma ngabisin uang si Esti buat beli senjata-senjata. Jadi dia lagi demen banget nih ngoleksi senjata-senjata. Nah, seiring berjalannya waktu, si Esti ini bertemu nih dengan penjual mesin es krim bernama Manfred Hinterberger. Kemudian ia menceraikan si Holger ini. Cuman si Holger kekeh kalau misalkan oke, kita bercerai tapi saya tetap tinggal di sini ya, kata dia gitu. Ya udah, mau nggak mau daripada ribut, Esti mengiyakan. Cuman selama si Holger tinggal di situ tuh dia tetap gabut, tetap gak mau kerja, tetap minta uang dari Esti, makan juga dari Esti, semuanya dari Esti. Sampai pada tanggal 27 April 2008, si Esti ini ceritanya baru pulang nih dari toko es krimnya ke apartemennya. Mantan suaminya ini tetap menghina dan melecehkannya selama berjam-jam sepanjang malam. Dan ada satu kata yang mungkin menyakiti dia ya, hingga dia si Esti ini ingin mengakhiri hidupnya si Holger. Akhirnya si Esti ini diam-diam mengambil pistol punyanya si Holger
dia menembak 3 kali ke kepala Holger dari belakang saat dia sedang bermain komputer. Ya, dari kejadian penembakan itu jelas dong si Holger pasti meninggal kan. Nah, si Esti ini ngeninggalin tubuhnya Holger duduk di kursi itu yang tadi ditembak tadi selama beberapa hari. Kayak gak ada kejadian apa-apa, dia tetap kerja, dia tetap jalan sama pacarnya. Cuman kan lama-lama kan bau bangke atau gimana ya, akhirnya si Esti ini mempunyai ide untuk membakar si Holger. Tapi sepertinya upaya dia untuk membakar si Holger ini kayaknya gagal karena asapnya terlalu tebal dan dicurigai banyak orang. Akhirnya beberapa hari kemudian ia membeli gergaji mesin di toko perangkat keras dan si Esti mulai memotong tubuhnya si Holger ini. Kemudian potongan-potongan tubuhnya itu dimasukin ke dalam kantong plastik lalu dibekukan terlebih dahulu. Setelah beberapa hari akhirnya dia pindah nih ke apartemen yang lain pada musim gugur tahun 2008. Bungkusan yang tadi tuh bungkusan si jenazahnya si Holger itu dimasukin ke dalam wadah es krim. Namun kepalanya membeku hingga ke dasar freezer. Jadi dia itu ngambil kepalanya lalu dipindahin ke wadah es krim lalu ditutupin sama beton. Kemudian wadah es krim tersebut dimasukkan ke dalam freezer yang ia simpan di bawah tanah di bawah toko es krimnya. Esti sendiri yang memindahkan freezernya ke lokasi penyimpanan dengan dibantu oleh 2 orang kenalannya, tapi mereka nggak curiga. Sempet sih mereka tanya, Mbak Esti, Holgernya kemana ya, kok nggak pernah kelihatan? Nah, alibinya si Esti ini adalah kalau misalkan si Holger ini sedang bergabung ke sekte sesat di India, makanya dia nggak pernah kelihatan lagi di sini gitu. Nah, udah beres kan tuh si Holger. Nah, si Esti ini kan masih pacaran sama si Manfred. Nah, lalu dia memutuskan untuk tinggal bersama nih. Si Manfred ini juga nginvest duit di situ, di es krimnya dia. Menurut si Esti, Manfred ini sempurna banget lah di mata dia. Udah paling sempurna dan dia akan menjalani hubungan yang lebih serius sama Manfred. Saking dia mencintai Manfred, dia itu sampai merubah semua penampilannya. Dari dia mengecilkan hidung, facelift, sampai operasi di bibirnya. Itu semua permintaan dari Manfred. Esti yang kepingin banget berhubungan serius dengan Manfred, ingin tuh berkeluarga, memiliki anak kecil, berkeluarga sama si Manfred, hidup dengan bahagia, tenang dan nyaman. Cuman sayangnya si Manfred ini nggak mau karena dia pengennya open relationship. Sedangkan dia meninggalkan Holger juga karena Holger tidak mau memiliki anak dengan dia. Bahkan dengan Holger pun mereka belum sempat berhubungan intim. Dan ternyatanya lagi si Manfred ini adalah pria yang suka berselingkuh. Singkat cerita, suatu hari Esti ini penasaran kan dengan isi HP-nya Manfred. Akhirnya dia memberanikan diri untuk mengecek isi ponselnya. Dan betapa terkejutnya dong si Esti, dia menemukan banyak foto wanita telanjang. Dan diketahui juga si Manfred ini setiap malam sering tidur dengan wanita yang berbeda-beda. Marah dong si Esti tahu kayak begitu ya kan. Akhirnya si Esti ini mengambil keputusan lagi untuk membunuh si Manfred. Udahnya sama Holger dia gak punya anak, sama Manfred juga dia gak bisa punya anak. Padahal dia kepengen banget punya anak. Pada tanggal 22 November 2010, setelah pulang dari suatu tempat, pasangan itu kembali ke apartemen bersama pada larut malam. Esti yang udah kesal banget sama si Manfred menunggu sampai si Manfred itu tidur. Dan setelah mereka tidur, si Esti langsung menembak kepalanya Manfred 4 tembakan di belakang kepalanya dari jarak dekat. Kemudian dia membiarkan mayat itu tidak tersentuh selama beberapa waktu. Dan akhirnya si Esti unboxing badannya si Manfred menggunakan gergaji mesin. Bagian tubuh tersebut sama kayak mantan suaminya si Holger, ditaruh di plastik lalu disimpan di wadah es krim, dibungkus lagi pakai beton lalu ditaruh lagi di freezer di bawah tanahnya toko es krimnya si Esti tadi. Namun kali ini hilangnya Manfred tidak luput dari perhatian. Esti ini cuma ngaku ke orang-orang kalau misalkan ada yang nanyain Manfred, oh dia hilang gak tahu kemana, kami sudah putus, udah cuman gitu doang. Akhirnya pada bulan Desember 2010 si Esti menjalin hubungan lagi dengan pria yang bernama Roland. Nah, kalau si Roland ini dia orangnya baik dan mau berkomitmen dengan si Esti. Nah, sekarang kita masuk ke penemuan korban pembunuhan dari si Esti ini ya.
Jadi kedai es krimnya Esti itu bersebelahan dengan salon, dan pada saat itu pipa air salon tersebut sedang rusak dan langsung menyewa tukang pipa untuk melakukan perbaikan di bawah tanah tersebut. Akibatnya pipa air yang pecah. Pada tanggal 6 Juni 2011, saat masuk ke bawah tanah itu, petugas pipa air tadi menemukan ada sebuah pistol, 3 lemari es berisi beton, dan wadah es krim yang berisi beton juga, serta pot bunga ditemukan di situ. Ada juga potongan kaki yang keluar dan berbagai bagian tubuh orang-orang yang terbunuh. Karena kedai es krimnya si Esti menjadi viral, makanya tetangga-tetangganya Esti ini nanya ini ke dia tentang penemuan mayat yang ada di bawah basement kedai es krimnya itu. Nah, si Esti panik dong pas di situ kan. Akhirnya Esti langsung mengosongkan rekeningnya, lalu dia nyuruh orang buat ngambil paspor di rumahnya, langsung dia kabur ke bandara dan ingin pergi ke Paris. Namun saat dia nyampe di bandara, ternyata sudah banyak polisi yang berjaga-jaga di sana sedang melakukan penggeledahan. Akhirnya si Esti memutuskan untuk kabur lagi lewat jalur darat ke arah Italia. 4 hari kemudian polisi juga berhasil menemukan si Esti di Italia dan dikirim balik ke Austria. Dan setelah melakukan penyelidikan, Esti pun mengakui semua perbuatannya. Akhirnya pada tanggal 22 November 2012, persidangan berakhir dengan putusan si Esti ini bersalah dengan hukuman penjara seumur hidup. Nah, mirisnya itu pada saat si Esti ini di penjara, ternyata Esti ini sedang dalam keadaan hamil 2 bulan. Anaknya si Roland. Akhirnya mereka menikah. Roland tetap setia mendampingi Esti, menemani Esti sampai anaknya pun lahir, dan anak dari Esti ini dititipkan ke orang tuanya Esti. Jadi itulah kisah dari pembunuh wanita bernama Esti Baleskaranza. Sampai jumpa di kasus berikutnya. Assalamualaikum.